menempuh jalur ini karena memang udah sebulan saya nggak tahu, sebulan lebih nggak tahu posisi mobil itu di mana. Gimana Bang? Ya, alhamdulillah ya tadi kita masuk ke dalam dan tidak perlu panjang lebar tadi. Cuma antrinya doang yang lama. Tadi begitu kita ceritakan sedikit saja, itu ya kepolisian langsung ngerti dia. Oh ini penggelapan nih bang, gitu. Oh ya udah. Bahkan tadi kita sampaikan nulis ya. Iya. Bahkan yang nulis itu semuanya polisi semua yang nulis tadi. Saya cuma isi nama doang. Iya, Kemil ngisi nama, semuanya diisi sama polisi. Nah jadi alhamdulillah laporan kita sudah diterima dan ya bersama dengan ini juga saya mau menyampaikan ya. Saya mau menyampaikan juga sebenarnya yang pertama kami menghindari laporan polisi, tapi dengan sangat terpaksa karena sudah 3 hari ya tidak ada kabar juga dari pihak-pihak yang kami harapkan tadinya bertemu. Nah hari ini juga saya juga berharap nih agar jangan sampai nih kalau sampai nanti ini bergulir terus ya saya meyakini setelah saya bertemu dengan Acak semalam dan saya diberikan bukti-bukti, nah, saya meyakini kalau seandainya perkara ini berlanjut, saya meyakini ini bisa jadi ya dugaan saya, analisa saya, jangan-jangan ini ada yang jadi tersangka, ada yang ditangkap nih. Nah, saya juga masih membuka diri, kalau seandainya nanti para pihak ini masih ada etikat baik, ya nanti kita bisa ngobrol. Tapi kalau seandainya nanti sampai di BAP juga tidak ada komunikasi yang baik, ya mau nggak mau lagi ya. Artinya saya hanya mau menunjukkan kepada para pihak dan juga lingkungan kita kan. Ini kan lingkungan teman-teman kita, ini lingkungan kita juga. Nah, kalau seandainya memang bisa musyawarah berkomunikasi dengan baik, ya kita tidak menutup diri sebelum ada panggilan untuk di BAP. Kira-kira begitu. Bang, terlapor siapa bang? Kronologisnya boleh bang? Terlapornya nanti salah sebut kan? Biar lebih pasti. Terlapornya 1 inisialnya A, 2 DB, yang 3 BA. Nanti biar lihat dari sini aja, tapi saya kasih inisial aja dulu. Jadi ini asalnya penggelapan, ancamannya 4 tahun. Ini bisa ditahan ya. Makanya saya sekali lagi mau menyampaikan tidak ada niat kita untuk mentersangkakan orang atau lagi mencarain orang, enggak. Intinya Kemil berjuang ingin mendapatkan haknya dan sudah 1 bulan lebih ini, mobilnya nggak tahu ada di mana. Tapi kami sudah punya bukti, kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya saya sudah punya bukti bahwa barang ini ada di mana dan sama siapa. Cuma sekali lagi ini bulan suci Ramadan, siapa tahu kawan-kawan kita ini memang punya etikat baik, ya udah kita bertemu, udah kembalikan aja lah, terus ada repot. Bang, dari 3 nama terlapor tersebut masih satu keluarga kah atau seperti apa bang? Enggak, yang satu keluarga DP, nah itu suami istri kan, suami istri yang satunya bukan. Jadi memang ini kan keterkaitan sebenarnya kita berhubungan sama istrinya, cuma kan ini ternyata begitu Kemil menghubungi istrinya dan dia menyerahkan ke bojoku katanya gitu ya, jadi akhirnya Kemil intens komunikasinya dengan suaminya. Ini berarti Ya sebelum BAP kita masih membuka lah. Saya gini loh, saya ini kemarin begitu pas kita presscon kemarin, saya juga banyak menghubungi. Bang itu kan teman kita juga, lingkungan kita memang banyak, termasuk Kemil juga banyak menghubungin. Ya teman tadi pagi kan dia juga diundang kan di pagi-pagi ambiar kan. Nah itu juga banyak juga kita menghubungi kok teman sama teman. Ya teman sama teman sih sebenarnya kita menjunjung tinggi ya. Namanya teman sama teman musyawarah, tapi pertanyaannya begini, yang teman di sana bagaimana melihat kita nggak sebagai teman? Nah, sampai-sampai barang kita dipegang dan tidak tahu nih ada di A, apa di B, apa di C, kita nggak tahu nih. Jadi jangan sampai nanti kita menyimpulkan bahwa di sana tidak menganggap kita teman, nanti kita tidak menganggap dia teman juga gitu. Jadi intinya kami tetaplah membuka musyawarah. Kalau seandainya pihak di sana memang benar-benar punya niat ingin duduk musyawarah menyelesaikan tanpa panjang lebar. Berarti dari 3 hari somasi itu tidak ada etikat baik ya bang dari Dela sendiri? Dari Dela nggak ada, dari suaminya juga nggak ada, dari Aca ada. Tadi malam dia datang menemui saya, dia menyampaikan, dia menceritakan seluruhnya, sejujur-jujurnya dia ceritakan. Apapun yang dia lakukan dia akui, yang nggak dia lakukan dia nggak akui.
Tapi saya melihat dari pembicaraan kita kemarin malam itu Aca cukup bisa, saya percaya karena dia langsung menunjukkan semuanya, bukti-bukti, saksi-saksi dia tunjukkan semuanya. Kira-kira begitu. Oke, Kak Emil sendiri gimana nih akhirnya memutuskan untuk melapor? Katakan kemarin udah mau panjang. Iya, betul. Dan berteman juga kan dengan Bella. Nah, ini sebenarnya yang saya sebenarnya sesalkan jujur sampai harus ada di tahap ini, karena dari awal kenapa kita layangkan somasi itu supaya bisa komunikasi lebih detail lah. Walaupun tanpa teman-teman ataupun masyarakat tahu di luar sana, sebelum proses somasi aja saya pun sudah dibantu mediasi tuh sama senior-senior yang kenal aku, kenal sama Teh Della juga, tapi memang tidak menemukan titik tengah waktu itu. Akhirnya kita layangkan somasi, dan somasi pun sampai 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu tidak diindahkan. Akhirnya sepakat kita mau gimana lagi, ya memang harus menempuh jalur ini karena memang udah sebulan saya nggak tahu, sebulan lebih nggak tahu posisi mobil itu di mana. Kan tapi pihak sana tuh selalu mengatakan bahwa mobilnya Udah dikembalikan. Iya, kalau dari keterangan memang kita juga waktu ditunjukkan WA kan Aca sempat menghubungi Arman tuh, bahkan kalimatnya, kok tumben kamu WA, pasti WA ini kamu akan screenshot, kamu kasih ke Kamil ya, itu ada, biar seolah-olah kamu belum terima mobilnya. Nah ini kan kita kemarin tuh sempat bingung, apakah ini sama Arman, apakah ini sama Aca, kita bingung kan. Nah, tetapi kemarin Aca datang menceritakan seluruhnya, bukti-bukti yang ada dan sebagainya. Makanya saya sekali lagi saya sampaikan ya kepada semua pihak nih, 3 pihak ini, percayalah sama saya. Nanti kalau perkara ini dibuka semua, pasti nanti yang pertama malu, yang kedua ini bisa jadi tersangka. Yang tadinya orang menganggap bahwa oh ini korban, nanti bisa jadi ini, bahkan menurut saya nih, saya menganalisa bukti-bukti yang ada, menurut saya justru ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi teman-teman yang katanya kemarin itu dia menjadi korban, bahkan nanti mereka ini bisa jadi disebut sebagai pelaku. Tuh. Bang Fak, Ya, bukti yang dibawa ada surat perjanjian waktu peminjaman mobilnya. Di situ ada penyebutan juga terkait hal-hal sebelumnya, yaitu tentang umroh segala macam. Kemudian apalagi ya, bukti kepemilikan mobil, kemudian pembayaran angsuran selama ini. Tapi segini ya, saya mau lihat gini, saya mau menyampaikan juga gini. Jadi ketiga pihak ini, menurut saya tata cara mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi menurut saya cukup membahayakan. Nah, nanti saya kalau sekarang saya keluarkan buktinya nggak elok ya, makanya saya menunggu dulu niat etikat baik dari para pihak. Tapi andai kata sampai nanti diperiksa, kami sampai menyampaikan bukti-bukti yang menurut kami cukup kuat, percayalah sama saya, ini menurut saya ketiga orang ini, pihak-pihak yang terkait dengan ini cukup membahayakan dalam menyelesaikan permasalahan sampai menimbulkan permasalahan yang baru. Contohnya ada beberapa unit mobil kan ya, contohnya satu aja simpel, mobil Kamil. Dan nanti kalau saya buka nih ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ada pembayaran, nah kemudian mobil Kamil itu tanggal berapa didapatkannya, menurut saya begini, pasti nanti ada pihak yang malu dan jadi tersangka.